Selanjutnya, terkait dengan wacana supaya ibadah kita yang secara konvensional di mana kita bertemu itu ditiadakan dan kita mulai beralih kepada ibadah-ibadah online, itu juga banyak pro kontranya. Tapi saudara, kita harus berpikir, memang pemerintah menganjurkan itu. Nah, kita memang harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi, kalau memang pemerintah menyuruh kita tidak boleh beribadah di gedung gereja karena dasarnya adalah kebencian terhadap kekristenan atau upaya penghambatan atau penghancuran terhadap gereja Kristen, iman Kristen, memang kita tidak boleh takut. Kita harus melawan itu dan terus menghadapinya. Tapi kan kita lihat bahwa alasan pemerintah ini kan lain. Ini demi keamanan dan kesehatan, keselamatan hampir seluruh rakyat Indonesia ini. Dan karenanya pemerintah menganjurkan itu, karena potensi terbesar dari penyebaran virus ini adalah ketika terjadi pertemuan dalam skala yang besar. Dan gereja itu adalah pertemuan. Kalau kita berbakti itu kan bertemunya banyak orang. Memang kita bisa memakai sanitizer dan macam-macam cara yang lain, tapi juga kita tetap paling aman adalah menghindari pertemuan-pertemuan atau kontak-kontak fisik. Itulah sebabnya banyak gereja sudah menghindari ya bersalaman, berpelukan, berciuman dan lain sebagainya. Menurut saya itu baik. Tapi kalau ini terus menjadi masalah, terus bahayanya makin bertambah, maka ada satu titik bahwa memang tidak bersalaman saja itu tidak cukup menjadi solusi. Atau memakai sanitizer saja tidak cukup menjadi solusi. Memang harus diambil langkah untuk menghindari pertemuan-pertemuan besar, termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah. Dan dialihkan pada ibadah online. Memang ada kendala bahwa tidak semua gereja siap dengan hal itu. Tapi prinsipnya di sini adalah bahwa apakah kalau kita melakukan itu, kita menjadi berdosa? Apakah meniadakan ibadah-ibadah dalam pertemuan di gedung gereja dalam skala besar itu membuat kita tidak beriman? Dan dengan demikian kita berdosa karena melawan firman Tuhan? Saya kira tidak. Kalau pandangan saya ya. Bahkan ada orang bertanya pada saya, kalau memang itu tidak salah, terus apa dasarnya? Nah, saya memikirkan beberapa ayat kitab suci. Pertama adalah ada Amsal 22 ayat 3 yang mengatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ayat ini bunyinya sama dengan Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi di sini dibicarakan dua jenis orang. Pertama orang bijak, kedua orang tak berpengalaman. Dan ciri dari orang bijak adalah kalau dia melihat malapetaka dia bersembunyi atau dia menghindar. Tapi orang tak berpengalaman maju terus lalu kena celaka. Maju terus melihat bahaya lalu maju terus, itu bukan beriman. Itu dianggap sebagai tak berpengalaman menurut kitab Amsal. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa pertemuan dalam skala besar termasuk di dalam gedung gereja. Pada waktu kita datang ke gereja, ada bahaya di mana kita ditulari dan ada bahaya di mana kita menulari. Dan ini bisa membawa kematian atau membawa celaka bagi kita. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa dengan pertemuan besar seperti itu kita bisa terkena atau kita bisa ditulari dan kita menulari, ini berarti terjadi celaka ini. Dan kita masih mau melakukan semacam itu. Apakah kita sedang beriman atau kita dianggap sebagai orang tak berpengalaman yang berjalan terus lalu kena celaka? Ataukah justru kita menghindari pertemuan-pertemuan seperti itu, mencari alternatif ibadah yang lain seperti ibadah online atau alternatif lain apa saja, asal jangan terjadi pertemuan dalam skala besar. Dan itu dianggap oleh kitab Amsal sebagai orang yang berhikmat. Ya, di sini memang kita harus memang beda tipis antara beriman dengan suatu kebodohan atau tanpa pengalaman lalu mengakibatkan kena celaka. Saya dulu waktu percaya Tuhan pertama kali, ada satu ayat yang diberikan kepada saya.
Dan itu saya jadikan sebagai ayat pegangan yang menguatkan saya dalam segala situasi pelayanan. Ayatnya itu adalah dari Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Ayatnya bunyi begini. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Wah, luar biasa. Haleluya, amin. Ini ayat menjadi pegangan bagi saya. Dan kemana saja saya pergi pelayanan, ayat ini selalu menguatkan saya. Satu kali saudara, dalam perjalanan pelayanan ke sebuah kampung, melalui sebuah jalan, saya melihat ada iring-iringan orang di depan saya. Tapi anehnya, sampai pada titik tertentu orang-orang itu tidak berjalan di jalan raya, tapi mereka berbelok masuk melalui kebun-kebun, lalu berputar dari kebun, baru melanjutkan perjalanan mereka. Saya aneh, kenapa orang-orang semua pada menggok, pada belok dari jalan raya? Saya mendekati itu dan saya lihat, oh saudara, ternyata ada satu sarang lebah yang jatuh di tengah jalan, dan lebah-lebahnya itu berterbangan memenuhi jalan itu. Dan orang-orang karena takut digigit disengat oleh lebah, maka mereka berbelok dan melanjutkan perjalanan mereka dengan menghindari. Pada saat saya melihat lebah-lebah itu, saudara, berkerumun di jalan, teringatlah saya akan janji firman Tuhan kepada saya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau sungai tidak bisa menghanyutkan, kalau api tidak bisa menghanguskan, apalagi hanya lebah. Maka saya akhirnya berpikir, saya beriman terhadap firman Tuhan. Dalam nama Yesus, saya terobos masuk ke dalam kerumunan lebah itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Seluruh lebah itu mengeroyok saya. Dan saya jatuh, terguling-guling di jalan raya itu. Sampai dikeroyok entah berapa banyak, berapa ribu lebah. Seluruhnya menggigit. Waktu itu, saudara, saya masih kurus kering. Tapi setelah disengat oleh lebah-lebah, badan saya semua bengkak dan gemuk. Sampai sekarang tidak turun-turun ini, gara-gara lebah itu. Saya lalu akhirnya ditolong orang-orang, dilarikan ke puskesmas untuk diselamatkan. Hampir sedikit saya mati. Lalu pada saat saya mulai sadar, saya berpikir, Tuhan, mengapa engkau ingkar janji? Bukankah engkau berjanji melalui sungai tidak akan hanyut, melalui api tidak akan terbakar? Masakan lebah saja saya bonyok begini? Tapi belakangan, saudara, saya baca ayat yang tadi itu ya. Ayat yang tadi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Waktu itu saya tahu saya tidak sedang beriman, tapi saya sedang melakukan kebodohan karena tidak berpengalaman. Jadi kita bisa lihat bahwa memang kitab suci itu memang senada, bahwa apabila kita mengetahui ada bahaya tertentu, sikap yang bijak adalah menghindari. Kalau kita sudah berusaha menghindar, tapi memang Tuhan menetapkan bahwa kita harus menghadapinya dan mati, apa boleh buat. Tapi hikmat kita harus membuat kita mau menghindari bahaya itu. Kita ambil contoh misalnya ya dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18. Kata Tuhan Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saya tidak persoalkan ayat ini artinya apa, siapa pembinasa keji, maksudnya dia berdiri di tempat kudus apa. Tapi pokoknya ini kondisi yang bahaya. Begitu kondisi yang bahaya, umat Allah disuruh apa? Disuruh untuk hendaklah para pembaca memperhatikannya. Ya, orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Jadi prinsipnya adalah ketika ada bahaya, itu lari atau menghindar bahaya itu. Paulus juga pernah mau dibunuh. Ya, Paulus pernah mau dibunuh, apa yang dia lakukan? Dalam Kisah pasal 9 ayat 23 sampai 25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia.
Loh, sungguh pun demikian. Pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi itu melarikan diri, ya, menghindar dari bahaya. Ini prinsip hikmat. Karena itu maka kalau kita berhikmat ada bahaya, kita berupaya menghindarinya. Karena itu maka menurut saya kalau ada saran supaya kita demi kebaikan bersama, demi kesehatan bersama, demi keselamatan bersama, kita menghindari pertemuan-pertemuan termasuk ibadah-ibadah di mana kita berkumpul bersama-sama, karena itu sangat berpotensi membahayakan. Dan kalau kita mau terus melakukannya dengan resiko membahayakan diri sendiri dan orang lain, itu kebodohan. Itu sikap tak berpengalaman, bukan iman. Iman adalah kita percaya bahwa kalau Tuhan kehendaki suatu bahaya tidak menimpa kita, sama sekali kita tidak bisa terkena bahaya atau penyakit itu. Tapi kalau kita tahu bahaya, kita sengaja melakukannya dengan berpatokan pada janji firman Tuhan untuk melindungi. Menurut saya itu bukan sikap beriman. Itu pikiran iblis. Tahu dari mana? Saudara ingat di dalam Matius pasal 4, iblis pernah mencoba Yesus dengan membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 4 sampai 5, 6. Ayat 5 dan 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah, suruh loncat dari sana. Tapi untuk mendasari perintahnya atau permintaannya, iblis memakai ayat firman Tuhan. Mengenai, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, sebab ada tertulis, ini tertulis di mana? Nah, di sini iblis mengutip Mazmur 91, ya. Ayat berapa? Nah, Mazmur 91 ayat 10-11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi, iblis mengutip Mazmur 91 bahwa Yesus ke hubungan bait Allah, suruh terjun di sana. Maka prinsip di sini adalah Mazmur 91, apabila ada bahaya, Tuhan melindungi. Tapi setan mempelintir ayat ini, iblis mempelintir ayat ini, lalu menyuruh sudah tahu bahaya, cari bahaya. Nah, menurut Yesus, kalau kita tahu ada bahaya, terus sengaja cari bahaya, apalagi pakai dasar ayat, itu bukan beriman. Itu namanya mencobai Tuhan Allah. Makanya Yesus bilang dalam Matius pasal 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi macam pengalaman saya yang saya cerita tadi, terobos lebah. Itu bukan beriman, itu saya sedang mencobai Tuhan Allah. Nah, karena itu juga maka apabila kita melihat bahwa pertemuan bersama dapat membahayakan kita, kita tahu pasti itu, tapi kita masih terus melakukannya, lalu bersandar pada ayat-ayat seperti Mazmur 91 dan sebagainya, kita bukan sedang beriman, tapi kita sedang mencobai Tuhan Allah. Kita melakukan hal yang sama seperti yang iblis lakukan kepada Yesus. Jadi disinilah kita butuh membedakan, hikmat untuk membedakan mana iman dan mana mencobai Tuhan Allah. Ya. Nah, karena itu saya sendiri, gereja saya sendiri sampai saat ini belum ada pengumuman resmi untuk menghentikan ibadah-ibadah dan beralih kepada ibadah online. Kami masih melihat perkembangan 1-2 minggu ke depan. Tapi apabila perkembangannya memang sudah sangat membahayakan, maka kami pasti akan mengambil langkah untuk mengubah menjadi ibadah online, dan puji Tuhan kami bisa mempersiapkan sejumlah fasilitas untuk bisa menunjang ibadah online untuk seluruh jemaat.